Langkah kecil. Berbagi tentang 15 tanda bahwa kamu adalah seorang INFJ, tipe kepribadian paling langka di dunia. INFJ merupakan singkatan dari introversion, intuition, feeling, dan judging. Introversion berarti orang ini memiliki kepribadian introvert atau senang menghabiskan waktunya sendirian. Sementara intuition atau intuisi, artinya orang ini berfokus pada ide dan konsep atau intuitif. Sedangkan feeling, berarti orang yang membuat keputusan berdasarkan emosi dan penilaian tertentu. Sedangkan judging, artinya lebih suka sesuatu yang direncanakan dan diatur. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu yang paling langka dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs, jumlahnya hanya sekitar 2% dari populasi dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik, yang membuatnya menonjol dari individu lain. Mereka bisa menjadi sangat misterius dan cerdas secara emosional. Orang dengan kepribadian ini memiliki kemampuan dalam membaca dan memahami emosi orang lain. Makanya, orang ini sering mendapat julukan The Advocate atau The Counselor. Pasalnya, seorang advokat seringkali dapat memahami emosi orang lain dengan lebih baik daripada emosinya sendiri. Mungkin kita mengira kita tahu banyak tentang tipe kepribadian ini. Tapi sebenarnya, masih banyak orang yang masih salah paham tentang kepribadian ini. Jadi, mari kita eksplor beberapa ciri utama tipe kepribadian INFJ dan cari tahu apakah Anda salah satunya. Nomor 1. Frekuensi yang berbeda. INFJ cenderung merasa seperti orang luar, karena INFJ merasa bahwa sebagian besar orang memiliki frekuensi yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi, di mana secara tidak sadar, mereka memperhatikan suatu pola pada segala hal. Sebagian besar, pola-pola ini berkaitan dengan sifat manusia, karena fungsi sekundernya, yaitu feeling, yang memberikan mereka gambaran tentang orang lain. Intuisi adalah kemampuan bawah sadar seseorang dalam memahami sesuatu, tanpa mereka tahu bagaimana, atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara bawah sadar, maka biasanya dianggap sebagai semacam kemampuan psikis. Akan tetapi, INFJ sering mengalami kesulitan ketika mereka mencoba menjelaskan tentang indera keenam ini kepada orang lain, yang seringkali akhirnya membuat mereka merasa terisolasi atau disalahpahami. Nomor 2. Ingin sesuatu yang sempurna dan sering menunda-nunda. Orang dengan tipe kepribadian ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan. Mereka berjuang untuk mencapai kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal dari yang biasa orang lain lakukan. Ini yang membuat INFJ banyak menunda-nunda karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak dalam hampir semua hal. Contohnya ketika mereka ingin membuat sesuatu, proses ini akan terhambat karena mereka menuntut bahan baku yang sempurna untuk membuatnya. Padahal, realitanya, mereka dapat melakukan semua hal yang mereka khawatirkan ini, tanpa harus berusaha keras. Karena itu juga, INFJ mengalami kesulitan menghadapi kritik, karena kritikan itu sangat tertanam di pikiran mereka, bahkan terkadang menghapus feedback positif yang juga mereka dapatkan. Akan tetapi, saat mereka menjadi lebih dewasa, mereka akan merasa lebih mudah melepaskan diri dari kebutuhan akan kesempurnaan ini. Mereka akan membiarkan diri mereka melakukan lebih banyak kesalahan, atau fokus pada kepercayaan diri mereka, untuk mencapai hasil yang luar biasa, yang berkaitan dengan tujuan hidup mereka. Nomor 3. Menghargai keindahan dan kualitas. Keindahan dan kualitas adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh INFJ dalam segala hal. Mereka lebih suka dikelilingi oleh sesuatu yang canggih, up-to-date, dan indah. Mereka sangat tertarik pada hal-hal yang berkualitas tinggi, seperti makanan enak, pakaian bagus, dan apapun yang dibuat dengan keterampilan yang tinggi. Keindahan merupakan kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. INFJ biasanya minimalis, mereka lebih suka memiliki sedikit barang bagus, daripada banyak barang, tapi biasa-biasa saja. Nomor 4. Memancarkan kehangatan dan pesona. Sebagian besar dari kita jarang duduk di sebelah orang asing,
dan mudah berbicara secara terbuka dengan mereka tentang ketakutan, impian, dan rahasia pribadi terbesar kita. Tapi INFJ adalah orang yang sangat mempesona, sehingga tidak jarang orang asing dengan mudahnya berbagi informasi seperti itu dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa sangat nyaman dan damai saat berada di sekitar mereka. Orang pada umumnya senang berteman dengan INFJ karena mereka sangat pandai membuat orang lain merasa nyaman. INFJ bukan hanya orang yang mudah dipercaya dan mempesona, tetapi mereka juga pendengar yang luar biasa, yang berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan senang bertemu dengan orang lain, dimanapun mereka berada. Nomor 5. Sangat peka terhadap orang lain. INFJ mampu membaca orang lain dengan sangat baik, dan mereka mampu memahami keadaan emosi dan motivasi mereka dalam hitungan detik. Di sisi lain, mereka sendiri tidak mudah dipahami, dan itu bisa sulit ketika Anda mencoba memahami seseorang, sebaik mereka memahami Anda. INFJ tidak hanya pandai membaca emosi dan perasaan orang lain, mereka juga menggunakan intuisi mereka untuk menggali lebih jauh tentang apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Mereka tertarik dengan bagaimana pikiran orang lain bekerja, dan selalu mencoba mencari tahu apa yang membuat orang tersebut unik dengan cara mereka sendiri. Mereka dapat dengan mudah mengetahui ketika seseorang berbohong kepada mereka, atau bahkan ketika seseorang berbohong kepada diri mereka sendiri. Nomor 6. Tenggelam dalam emosi orang lain. Hal yang lumrah bagi INFJ, tenggelam dalam emosi orang lain, dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga akan ikut bersemangat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka juga akan ikut merasa stres atau cemas. Mampu merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri, bisa membuat mereka kewalahan. Tapi, itu juga memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang perasaan tersebut, sehingga mereka mampu menenangkan dan menghibur orang lain. INFJ mampu memberitahu temannya yang sedang galau bahwa mereka akan baik-baik saja dengan penuh percaya diri. Nomor 7. Menciptakan hubungan emosional yang dalam. Kebanyakan INFJ terlihat pendiam atau pemalu di depan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau penuh privasi. Tapi sebenarnya, mereka cukup mudah dalam membangun pertemanan. Mereka hanya butuh sedikit waktu untuk terbuka kepada orang lain dan menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. INFJ mengharapkan hubungan yang tulus dan berusaha percaya kepada orang lain di level yang lebih dalam. Mereka memiliki kemampuan berempati dan membangun obrolan yang bermakna, sehingga mereka mudah menjalin ikatan emosional yang kuat dengan orang yang mereka percaya. Nomor 8. Introvert sejati. Meskipun INFJ mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang tertutup. Mereka tahu bagaimana berbaur secara efisien ke dalam sebuah lingkungan sosial. Akan tetapi, mereka juga merasa sangat damai dengan lingkaran pertemanan yang agak kecil. Yaitu lingkaran pertemanan yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan perhatian mereka. Seperti kebanyakan orang introvert, INFJ biasanya kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial atau keramaian yang besar. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam lingkungan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan memulihkan diri. Nomor 9. Sensitif terhadap konflik. Konflik cenderung membuat tipe kepribadian INFJ menjadi stres. Mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan mereka menginginkan agar orang-orang tersebut membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut. Konflik dapat mengganggu mereka secara fisik. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur atau berkonsentrasi ketika memikirkan konflik yang berkaitan dengan mereka atau seseorang yang mereka sayangi. Bahkan dapat membuat tubuh mereka stres, sampai pada titik di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tubuh yang tidak diinginkan lainnya. Bukan berarti bahwa orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menghindari semua konflik.
Seiring berjalannya waktu, INFJ belajar untuk menetapkan batasan yang sehat terkait konflik dalam membela kepentingan mereka. Dan mereka juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain dengan penuh pengertian. Nomor 10. Fokus pada masa depan. Tekad adalah aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. INFJ akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendekatkan diri mereka dengan tujuan mereka. Misalnya, ketika mereka berada dalam suatu hubungan yang sepertinya stagnan, atau ketika mereka bekerja di tempat yang tidak mereka sukai, atau tempat bekerja yang tidak memiliki masa depan, mereka akan memutuskan hubungan, atau berhenti dari pekerjaan tersebut. Selain itu, INFJ juga sangat kritis terhadap keadaan masa lalu, dan mereka cenderung mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari perasaan negatif dari pengalaman buruk tersebut, mereka biasanya memilih untuk lebih fokus pada masa depan. Nomor 11. Mudah tertarik dengan orang yang membutuhkan bantuan. Seorang INFJ mampu melihat kebaikan pada orang lain. Namun, mereka sering menjadi korban teori sayap patah, di mana mereka yakin bahwa mereka dapat menyelamatkan orang lain. Mereka sering tertarik pada orang yang membutuhkan bantuan, karena kemampuan mereka dalam membantu dan menenangkan orang lain, dengan penuh perhatian. Hal ini memang bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ, tapi kalau melebihi batas, bisa membuat mereka menjadi sangat stres, atau frustrasi. Nomor 12. Seorang pemikir intelektual. INFJ sering berpikir sangat dalam mengenai tujuan, makna, dan apa yang membuat segala sesuatu dalam hidup mereka berjalan seperti saat ini. Mereka menikmati musik, membaca, dan hal-hal filosofis atau spiritual, karena mereka sangat suka mempelajari hal-hal baru dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Karena INFJ senang tenggelam dalam memahami pemikiran yang bermakna, mereka tidak pernah tertarik dengan suatu percakapan atau gosip yang sepele. Ini adalah karakteristik yang sangat positif, tapi juga memberikan tantangan bagi mereka dalam menikmati hal-hal yang sederhana, contohnya seperti menonton film, atau ngopi sama teman. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai, atau melakukan aktivitas harian, karena mudah overthinking. Nomor 13. Berbakat dalam literatur dan bahasa. Karena sifat introvert mereka, INFJ biasanya menghabiskan waktu sendirian untuk melakukan hobi mereka. Wawasan mereka memberikan hamparan kreativitas yang luas, dan seringkali disertai dengan pemahaman bahasa yang luar biasa. Tapi INFJ cenderung lebih suka menulis daripada bicara, karena menulis memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pikiran atau ide kreatif mereka tanpa banyak hambatan. Ngobrol dengan orang lain bisa berbuntut menjadi sesuatu yang negatif ketika membicarakan tentang hal-hal yang mengarah ke opini tertentu, sehingga mereka menghindari banyak bicara, kecuali jika diperlukan. Menulis memberikan rasa rileks dan damai karena memberikan ruang yang lebih luas untuk mencurahkan pikiran terdalam mereka. INFJ biasanya adalah penulis yang sangat berbakat dan sukses, karena kemampuan mereka dalam menggunakan keindahan simbolisme yang membangkitkan minat pembaca dalam tulisan mereka. Nomor 14. Maksimal dalam bekerja ketika sendirian, atau dalam kelompok kecil. Meskipun INFJ mampu bergaul sangat baik dengan orang lain, kemampuan maksimal mereka dalam bekerja adalah ketika mereka bekerja sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Mereka juga bisa bekerja dengan beberapa orang yang mereka percayai, yang memiliki proses berpikir yang serupa dengan mereka. Selain memiliki sifat yang emosional dan sangat sensitif, INFJ juga bisa sangat analitis dan ilmiah. Mereka biasanya memiliki karir yang terkait dengan sains, penelitian, atau teknologi. Nomor 15. Fokus melakukan apa yang benar. Karena sifat penyayang mereka, INFJ sering merasa harus melindungi orang lain. Mereka berani menentang pembuli atas nama orang lain, atau fokus membantu seseorang yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidup. Jika mereka memilih karir yang tidak melibatkan membantu orang lain, kemungkinan besar mereka akan menyumbangkan uang, atau meluangkan waktu, untuk menjadi sukarelawan. Tipe kepribadian INFJ juga merasa takut menjadi orang jahat, sehingga memotivasi mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini benar.
Tipe kepribadian INFJ itu rumit dan unik, dan terkadang benar-benar kontradiktif. Seperti halnya setiap tipe kepribadian di luar sana, INFJ juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan memahami karakteristik mereka, dapat membantu orang lain bergaul dengan mereka dengan lebih baik. Tentu saja, beberapa dari ciri-ciri ini dapat dikenali oleh banyak orang. Cara terbaik untuk mengetahui tipe kepribadian Anda adalah dengan mengikuti tes yang dikembangkan oleh spesialis. Namun, jika Anda memiliki sebagian besar dari tanda-tanda ini, kemungkinan besar Anda adalah INFJ, tipe kepribadian yang paling langka di dunia. Jadi, berapa banyak dari sifat-sifat ini yang mirip dengan Anda? Apakah Anda seorang INFJ? Beritahu kami di komentar di bawah. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan pencet like, dan bagikan video ini di media sosial Anda, agar kami selalu semangat untuk berbagi kepada Anda. Untuk mendapatkan video semacam ini, klik subscribe, dan klik juga bel notifikasi, dan pastikan Anda juga menonton video kami lainnya. Semoga bermanfaat.